pada tanggal 8 kemarin, ya, banyak informasi yang disampaikan oleh masyarakat ya kepada Polda Jambi, khususnya Direktorat Kriminal Khusus, berkaitan dengan banyaknya penyelewengan BBM subsidi. Ya. Tentunya informasi ini ditindaklanjuti, ya. Kemudian tim melakukan penyelidikan ke wilayah tebing tinggi Lubuk Landai, ya, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Muaro Jambi, Muara Bungo, ya, Provinsi Jambi. Dan ternyata di sana betul, ya, ditemukan adanya SPBU, ya, yang tidak sesuai ataupun tidak melaksanakan kegiatan niaga secara benar. Ya. Kemudian tim melakukan penyelidikan dan pada saat itu ada sebuah mobil jenis Panther yang melakukan pengisian, ya, BBM secara terus-menerus, dan kemudian dilakukan penangkapan oleh tim Direktorat Kriminal Khusus. Dan saat ini yang bersangkutan ataupun tersangka dari operator SPBU dan sopir dari pemilik kendaraan tersebut sudah diamankan dan sedang dilakukan proses pemeriksaan, dan kita harapkan ini bisa berkembang lebih lanjut, ya, terhadap proses pengembangan penyidikan lebih lanjut. Kemudian untuk secara teknis nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Direktur Kriminal Khusus berkaitan dengan penanganan kasus tersebut. Silakan Pak Dir. Baik, terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kabid Humas, rekan-rekan media. Pertama-tama, jadi terima kasih waktu yang diberikan kepada kami berkaitan dengan rilis berkaitan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi. Jadi ini menindaklanjuti arahan dari Bareskrim dan Presiden juga berkait dengan untuk melakukan penertiban terhadap minyak dan gas biar tepat sasaran. Jadi kemarin sudah ada rilis dari Bareskrim dan kami menindaklanjuti perintah tersebut melakukan upaya penegakan hukum. Jadi kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas, kronologisnya betul bahwa tanggal 8 itu ada informasi masuk ke kita laporan bahwa ada salah satu SPBU yang memang minyaknya banyak digunakan oleh pengetap bahasa sini, ya, pelangsir lah gitu. Jadi kemungkinan sampai 70-80% memang pelangsir yang memakai minyak subsidi tersebut. Nah, informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Subdit 4 Tipiter Polda Jambi. Kemudian pada tanggal 9 hari Kamis, ya, hari Kamis kira pukul 5 tim sampai ke SPBU 2437262 di Tanah Sepenggal Lintas, menemukanlah memang banyak mobil yang sedang antri di situ. Kemudian ada salah satu kendaraan yang memotong masuk dari depan, gitu. Masuk dari depan, bukan mengikuti antrian. Nah, jadi dia langsung dari depan langsung mengisi. Operator langsung ngisi, tanggap gitu kan. Dia tidak ikuti antrian. Nah, setelah dilakukan pengisian, kemudian dilakukan upaya penangkapan oleh rekan-rekan di lapangan. Dan setelah dilakukan penangkapan, kemudian termasuk juga di operator yang melakukan pengisian, ada rekapan-rekapan catatan berkaitan dengan pengisian tersebut. Dan memang yang diisi adalah biosolar, di mana biosolar adalah barang subsidi. Kemudian setelah kita lakukan penangkapan, kita amankan dan kita lakukan pemeriksaan, di mana mobil tersebut ada mobil Isuzu Panther BH 1938S. Nah, kemudian setelah dilakukan, kita lakukan pemeriksaan, di mana ini dilakukan oleh keterangan operator. Dia mulai kerja dari 2013 sampai dengan 2026, pertengahan bulan April, triwulan pertama. Nah, kita lakukan perhitungan subsidi yang tidak tepat sasaran akhirnya. Jadi kita dapat perhitungan selisih
antara harga subsidi dengan industri itu kita hitung. Ini hitungan kita 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perubahan atas pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, di mana dengan pidana paling lama 6 tahun dan juga denda paling tinggi sebanyak 60 miliar rupiah. Dan ini kami Polda Jambi beserta juga dari Pertamina berkomitmen untuk melakukan penindakan terhadap penyimpangan BBM subsidi dan juga gas subsidi supaya tepat sasaran. Itu sementara dari kami. Nanti silakan kalau memang ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Direktur Administrasi Khusus. Kami mohon maaf dari Pertamina Pak. Terima kasih berkenan hadir Pak ya. Terima kasih kami. Mungkin ada yang belum sampaikan Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Dirkrimsus Polda Jambi beserta jajaran. Yang saya hormati juga kawan-kawan wartawan di lingkungan Jambi. Kami dari Pertamina melakukan langkah kolaborasi dan sinergi bersama Polda Jambi. Tujuannya adalah agar tata kelola distribusi BBM maupun LPG bisa tepat sasaran. Kami pun kemarin sudah ada diskusi dengan Pak Kapolda bahwasanya untuk kedepannya apa aja yang akan langkah-langkah apa aja yang akan kita lakukan bersama. Nah, memang menurut kami langkah ini sangat penting bagi kami beserta Pertamina untuk menjaga bahwa ketersediaan energi di wilayah Provinsi Jambi dan distribusinya juga bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Nah, kami juga tidak lupa menyampaikan ya arahan dari pusat bahwasanya kami menghimbau seluruh masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan energi, dan kami juga mengajak untuk teman-teman masyarakat melaporkan juga apabila ada indikasi di SPBU pelanggaran-pelanggaran terkait penyalahgunaan BBM maupun LPG. Nah, nanti kita juga ada kontak center di 135, silakan untuk disampaikan melalui call center tersebut. Mungkin itu aja Pak Dir, terima kasih. Terima kasih Pak dari Pertamina ya atas kehadirannya dan kedatangannya, kemudian telah memberikan informasi kepada masyarakat semua. Jadi sekali lagi para rekan-rekan, itu tadi penjelasan dari Pak Direktur Hubungan Khusus dari Pertamina berkaitan dengan penyalahgunaan BBM yang kita ungkap hari ini. Kami menghimbau kepada masyarakat juga apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur, yang melanggar aturan di masyarakat, terutama untuk kepentingan masyarakat dan berdampak kepada kepentingan masyarakat, silakan ya gunakan layanan 110 Polri ya untuk melaporkan semua informasi dan kejadian yang terjadi di masyarakat. Kami akan tidak lanjuti semua, dan mari kita beri motivasi untuk rekan-rekan penyidik supaya kasus ini terus berkembang. Tidak hanya ini saja ya, kita berkembang proses penyidikannya sampai dengan situasi bisa aman, kondusif dan nyaman di Polda Jambi dan khususnya di wilayah Provinsi Jambi. Ada yang ditanyakan mungkin rekan-rekan sampai jauh ini? Silakan. Mas Sony. Ya. Ya, nanti silakan. Baik, rekan-rekan, inilah yang masih kita dalami, karena memang salah satu informasi ini juga dari Pertamina bahwa ini ada informasi dari pihak pemilik SPBU yang di Jambi yang merasa resah karena kelakuan dari baik dari manajer, operator maupun ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan. Nah, ini informasi inilah yang masuk ke pihak Pertamina, kita menindaklanjuti gitu loh. Makanya kita dalami lagi apakah sampai ke pemilik atau memang di bawah gitu yang melakukan hal tersebut. Terima kasih. Izin yang dari rekap yang dari 2013 sampai 2014 dari satu orang pelangsir catatan dapat kerugian negara itu gimana Anda? Itu yang pertama. Yang kedua, minyak itu mereka lempar kemana? Atau ada toke lagi yang menampungnya? Baik, nanti Kasubdit Peter lebih lanjut. Baik, jadi bisa saya langsung saja untuk membersihkan waktu kaitan dengan kerugian tadi dari 2013 sampai dengan 2026 bulan April sekarang. Jadi perhitungannya adalah
harga solar subsidi tahun 2013 dikurangi dengan harga solar industri tahun 2013, harga penyesuaian tuh Pak. Jadi ada spare harga yang dimana tiap tahun semakin kesini dan sampai dengan saat ini tahun 2026 spare-nya adalah hingga sampai 11.000. Sehingga kita hitung kenapa muncul angka demikian, yang dimana berdasarkan hasil keterangan bahwa kuota dari SPBU tersebut adalah 16 ton per hari. Sehingga setiap harinya habis tuh 16 ton Pak. Tidak nyampe sore itu 16 ton itu sudah habis. Makanya kita hitung itu berdasarkan pelangsir sebanyak 80%. Jadi sudah kita hitung berdasarkan spare selisih harga solar pada saat 2013 dengan solar industri tahun 2013. Nah, kita kalikan sampai dengan saat ini muncullah angka tersebut Pak. Jadi itulah pendistribusian BBM subsidi yang tidak tepat sehingga dapat menimbulkan kerugian negara sebesar yang tadi disampaikan oleh Pak Dir, yakni sebesar 276 miliar rupiah. Demikian. Barcode yang dikerjakan tadi itu dari berapa orang pelansir itu? Baik, jadi ini barcode ini saya dapatkan dan kami capture yang berada di dalam handphone. Ini adalah barcode yang bersangkutan adalah milik pelangsir. Ini pelangsir, dia punya banyak barcode. Kemudian selain itu juga barcode operator juga banyak ya. Jadi inilah peran penting dari masing-masing operator, yang dimana satu operator memiliki barcode sejumlah lebih dari 80. Kemudian pelangsir pun juga bisa melebihi sampai berapa hasil pemeriksaan? Satu mobil 20 barcode ya. Demikian. Jadi rekan-rekan bisa lihat di TikTok betapa semrautnya para pelangsir di SPBU Lubuk Linggau ini sampai dengan sekarang. Lubuk Landai, tebing tinggi Kecamatan Bungo ini bisa di-share, lihatlah TikTok itu betapa 80% di situ pelangsir semua Pak ya. Mungkin demikian Anda bisa jelaskan. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir untuk Pertamina. Pertamina tentu ada juga bagian pengawasannya gitu deh. Sementara ini dari 2013 sampai 2026, contoh satu SPBU di Lubuk Anda itu sudah beginian. Gimana pengawasan dari Pertamina sendiri terhadap munculnya barcode turunan ini? Apakah bisa dimonitor dengan kecanggihan IT sekarang? Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana peran Pertamina terhadap pengawasan di SPBU, kemudian juga adanya temuan beberapa barcode yang disalahgunakan gitu Pak ya. Jadi yang pertama, kami sendiri untuk pengawasan, kami memang ada kolaborasi salah satunya dengan APH, dan memang untuk badan pengawas sendiri kan ada badan hukumnya sendiri Pak, ada badan usaha BPH Migas, badan pengawas hilir migas. Nah memang kami pun dalam melakukan pengawasan tentunya juga mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BPH ya. Kemudian terkait adanya penggunaan barcode ini, memang di sini kalau kami perhatikan terjadi atas kerjasama dengan operator. Jadi ada beberapa barcode yang mungkin milik konsumen yang akhirnya disalahgunakan, mungkin difoto atau diambil tanpa sepengetahuan pemilik yang sebenarnya. Nah memang sebetulnya di websitenya kami sudah menyediakan fitur untuk reset barcode Pak, biar agar barcode itu tidak disalahgunakan. Jadi apabila ada masyarakat yang melihat bahwa masing-masing masyarakat itu bisa melihat Pak bagaimana penggunaan barcode atau BBM-nya di masing-masing aplikasinya. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa kuota penggunaan BBM-nya berkurang tanpa sepengetahuan pemilik, kami himbau untuk dilakukan riset ulang. Jadi setelah di riset itu nanti barcode itu tidak akan bisa digunakan oleh orang lain lagi. Nah, kami juga mengajak ya, apabila ada yang merasa nih barcode-nya disalahgunakan, yaitu kita minta infonya. Itu bagian dari kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama kita memonitor dalam penyaluran BBM yang bersubsidi, gitu Pak. Betul, kami untuk pemberian sanksi kepada SPBU tentunya kita mengacu pada kontraktual Pertamina ya, karena kami secara dari Pertamina dengan badan usaha ada kontrak. Nah nanti kita akan melihat bagaimana pelanggarannya dan kita akan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang ada di dalam kontrak gitu Pak.
Bisa jadi apabila nanti setelah ditemukan ada indikasi-indikasi yang menguatkan untuk bisa ditutup sampai permanen, gitu ya. Jadi untuk sementara kita akan menunggu juga hasil dari penyelidikannya, dan sejauh mana nanti keterlibatan dari pihak SPBU, nanti kita akan berikan sanksi. Untuk saat ini pun penyaluran BBM-nya untuk SPBU tersebut sementara kami tidak salurkan. Gitu. Terima kasih. Baik, cukup rekan-rekan ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Dir beserta stafnya dan dari Pertamina Pak, terima kasih atas kehadirannya. Itu rekan-rekan, kami akhiri, nanti akan kita update terus berkaitan dengan kasus ini ya. Kami akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.